Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda sama Mbak Raisa yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri diskusi sederhana ini bersama Bu Guru. Sebenarnya layanan parenting ini untuk mendukung tumbuh kembangnya Mbak Raisa yang sudah baik, Bunda. Mbak Raisa ini anaknya sudah cukup berkembang dalam berbagai aspek. Mbak Raisa ini kalau di kelas sudah menunjukkan sikap positifnya, Bunda. Rasa ingin tahunya itu tinggi, terus bahasanya anak itu juga sudah mulai utuh secara komunikasinya. Mbak Raisa ini juga memahami instruksi, Bunda. Dia cepat nangkap dan menyesuaikan diri dengan kegiatan belajar. Nah, hal ini menunjukkan bahwa stimulasi Mbak Raisa di rumah itu sudah baik, Bunda. Dengan mengasuhnya berdasarkan catatan saya di kelas, Bunda, Mbak Raisa ini sudah memiliki banyak catatan yang positif dari saya, bahwa perkembangan bahasanya Mbak Raisa ini sangat baik. Dia itu mampu menjawab pertanyaan, terus mampu bertanya. Dia itu cukup kritis, Bunda, Masya Allah sekali. Dan Mbak Raisa ini suka bercerita kalau di kelas, Bunda. Terus sosialnya Mbak Raisa ini cukup mantap, mudah berbaur dengan temannya. Terus motorik halus dan motorik kasarnya Mbak Raisa ini cukup seimbang, Bunda. Dia kalau ada kegiatan menggambar, terus menempel. Waktu itu Mbak Raisa ingat menempelnya, dia itu hasilnya bagus loh, Bunda. Menempel dengan apa? Iya, menempel pakai bunga, terus origami. Dia melihatnya juga cukup baik, Bunda. Antara tangan kanan dan kirinya itu seimbang. Kalau untuk motorik kasarnya dia itu cukup lincah, Bun, untuk berlarinya, menendang bolanya, menangkap bolanya. Mbak Raisa itu cukup seimbang. Secara umum, Mbak Raisa ini perkembangannya sudah sesuai dengan tahap usianya. Bahkan Mbak Raisa ini cenderung lebih matang daripada teman-temannya dari aspek. Nah, karena kemampuannya Mbak Raisa ini sudah cukup kuat, Bunda. Jadi fokus stimulasi kita itu bukan untuk memperbaiki, tapi lebih mempertahankan perkembangannya Mbak Raisa ini. Nah, yang pertama itu bisa untuk stimulasi bahasa ya, Bunda. Bunda kalau di rumah itu sering ngobrol dua arah nggak sama? Sering Bu. Soalnya kan kalau kita itu sering tanya jawab lah. Ya. Kalau pas dia pulang sekolah kalau dia nggak memunculkan pertanyaan, berarti saya yang harus bertanya terus. Oh iya. Jadi di antara kita itu harus sadar akan komunikasi itu. Jadi mempertahankan dan mengetahui perasaan si anak tadi kegiatannya di sekolah itu gimana. Kalau untuk membaca buku bergambar bersama, Bunda bagaimana? Apakah Mbak Raisa pernah meminta? Apa Bunda sendiri yang berinisiatif? Kalau meminta itu jarang, jarang. Soalnya mungkin capek atau gimana. Atau minatnya Mbak Raisa yang minim ya? Nah, iya benar. Mungkin minatnya bukan di situ. Jadi kayak kurang tertarik gitu. Jadi saya terlebih dahulu, kebanyakan saya. Ayo Kak, ini baca, ini gambarnya kayak gimana, cerita melalui gambar. Bagus itu, Bunda, karena itu bisa memperkaya kosakata anak. Dan untuk melatih kemampuan komunikasi Mbak Raisa sendiri ketika bersama teman, karena dia itu mempunyai rekam jejak kosakata itu. Jadi dia itu mengaplikasikan kepada teman sebayanya. Kalau untuk hal kemandirian, Bunda, di sekolah ya Mbak Raisa itu sudah cukup mandiri. Dia itu bisa ke kamar mandi sendiri tanpa bantuan bu guru. Terus dia itu kalau mengerjakan kegiatan, dia itu selalu selalu selesai. Misalkan dalam satu hari itu memiliki 3 kegiatan, Mbak Raisa itu dapat melakukan semuanya, Bunda. Kayak Mbak Raisa ini pernah nggak, Bunda, untuk menyiapkan tas sekolahnya sendiri atau melipat baju sendiri? Kalau menyiapkan sih kayaknya, tapi dia punya inisiatif untuk Bu, mana Bun? Oh, berarti dia ikut menyiapkan berarti ya? Iya. Aktivitas kecil seperti itu kayak melipat baju, terus untuk melakukan mainan tanpa disuruh, Bunda mungkin menjadi kebiasaan buat Mbak Raisa. Iya. Oh iya. Soalnya kan kalau di sana banyak temennya. Kalau main di rumah pasti sudah tahu apa diberitahu sudah. Kalau selesai pasti mati. Oh, karena aktivitas kecil seperti itu dapat membangun rasa percaya diri anak ya, Bunda, dan melatih tanggung jawab anak. Kalau stimulasi kognitif, Bunda, mungkin Mbak Raisa ini kan cepat nangkap ya, Bun. Dalam instruksi dia itu cepat paham ketika dikasih pengarahan begini dia paham. Kalau di rumah apakah Bunda itu sering melakukan permainan? Kayak permainan logika kayak puzzle, terus kayak menyusun balon seperti itu, Bunda mungkin? Iya. Untuk kemajuan sosial emosional ini sebenarnya Mbak Raisa ini sudah cukup baik, Bunda. Dan Mbak Raisa ini gampang untuk mengikuti arahan dari guru. Kadang sering terlibat konflik kecil sama teman-temannya, Bunda, dan itu wajar ya, karena anak-anak dengan usia segitu, iya memang mereka itu masih belajar berkomunikasi yang baik, belajar berbagi, belajar bergiliran. Tapi secara keseluruhan sudah sangat memahami emosionalnya. Kalau di rumah Mbak Raisa ini kayak seperti jam tidur, jam makan, sama jam ketika bermain, Mbak Raisa ini bagaimana, Bunda? Kalau sudah pulang sekolah, kita wajibkan anak tidur siang sampai jam 12 sampai jam 1 lah. Jam 1 paling lama jam setengah 2. Oh, gitu. Setelah bangun tidur, kita makan
siang. Nah setelah makan siang ada jeda untuk dia bisa main sama temennya. Oh, berarti Mbak Raisa itu bermain di luar rumah ya? Ya bermain di luar rumah. Kalau malamnya itu Bunda tidurnya Kalau jam 9 atau jam 9 kita mengoptimalkan harus jam 9 harus tidur. Kalau untuk gadget Bunda, Mbak Raisa apakah ada jadwal bermain gadget sampai jam berapa atau setiap hari atau seminggu berapa kali? Kalau gadget sih kita batasi, tapi dengan catatan ada waktunya. Berapa menit atau berapa jam gitu ya Bunda? Harus dibatasi. Apakah aktivitas itu merupakan rutinitas yang selalu Bunda jalankan setiap hari atau bagaimana? Kalau dibilang ya sih, Berarti rutin ya Bunda? Rutinitas. Karena kalau anak konsisten, dia itu akan merasa aman Bunda. Dan anak yang sudah berkembang secara baik biasanya lebih percaya diri ketika rutinitasnya itu stabil. Baik Bunda, saya ingin mengapresiasi jenengan karena kehadiran dan perhatian Bunda itu sangat mempengaruhi keberhasilan Mbak Raisa ketika di sekolah Bunda. Nah di kelas Mbak Raisa ini sangat percaya diri dan dia itu mau mencoba hal-hal yang baru Bun. Terus Mbak Raisa ini juga mampu bekerja sama seperti yang saya bilang di awal. Hal ini tidak begitu saja, tetapi hasil pola asuh jenengan yang positif Bun. Jadi saya sangat mengapresiasi jenengan dan suami jenengan bahwa parenting jenengan itu sangat bagus untuk menghasilkan Mbak Raisa yang berkembang dengan cukup baik di sekolah. Oh iya Bu, kan tadi perkembangan anak itu banyak aspek ya. Iya. Nah kita untuk mengembangkan aspek itu pasti kita harus memberikan stimulasi kan. Iya. Nah itu bagaimana sih kita sebagai orang tua tahu akan jadwal anak untuk belajar itu bagaimana sih? Kadang kan kita sebagai orang tua terlalu menekan. Iya. Mungkin kita terlalu Obsesi. obsesi, mementingkan diri sendiri kan. Anak saya harus pintar, anak saya harus Dan memiliki target orang tua. benar. Sehingga banyak orang tua itu menargetkan jam segini harus belajar, jam segini lagi harus belajar ini, jam segini belajar ini. Iya. Nah itu bagaimana sih sebenarnya jadwal yang benar untuk anak belajar? Sebenarnya kalau untuk anak usia dini itu 5 menit sampai 10 menit itu sudah cukup Bunda, asalkan hal itu rutin. Misalkan Bunda dirutinkan ketika Mbak Resa ada ngaji nggak Bunda setelah habis maghrib. Nah setelah habis maghrib itu jenengan menjadwalkan untuk belajar misalnya 5 sampai 10 menit. Nah jenengan itu secara rutin setiap hari ketika jam itu dijadwal Mbak Resa harus belajar karena itu akan membentuk pola kebiasaan Mbak Resa. Dia akan teralarm sendiri, oh jam segini aku waktunya belajar. Tidak perlu lama-lama Bunda karena fokus anak itu sangat singkat ya, sangat singkat sekali. Jadi kita mengambil yang sewajarnya saja karena anak kalau terlalu ditekan itu juga sangat bisa berdampak dengan minat belajarnya karena mereka akan berpikir bahwa belajar itu bosan banget, nah itu bosan, pusing seperti itu. Nah jadi Bunda itu harus lebih memperbanyak dengan aktivitas bermain, dengan puzzle. Nah itu juga termasuk belajar Bunda. Belajar gak harus memfokus Iya, dalam buku. iya, tidak harus dengan BA, atau baca buku atau menulis 1, 2, 3, nggak seperti itu Bunda. Jadi anak itu bisa melakukan aktivitas belajar dengan bermain, ya kayak puzzle tadi atau menyusun balon Bunda, atau bisa bermain peran Bunda itu biasanya kalau di dapur Mbak Raisa sedang membantu biasanya itu bisa bermain peran chef di restoran atau apa. Jadi anak itu juga di situ bereksplorasi melalui imajinasi itu Bunda, dan juga bisa melatih bahasanya. Jadi tidak harus Bunda dari buku gitulah. Jadi biar nggak bosan. Jadi kesimpulannya perkembangan Mbak Raisa itu sudah cukup baik dan saran-saran yang sudah saya sebutkan di awal tadi itu bersifat sebagai pendampingan agar kemampuan dan perkembangannya Mbak Raisa itu bisa terus meningkat sesuai dengan tahapan usianya, ya betul Bunda. Nah, jika Bunda membutuhkan bantuan atau ingin berdiskusi kembali kepada saya terkait perkembangan Mbak Raisa, saya sangat welcome untuk Bunda hubungi dan kita bisa berdiskusi ulang. Saya juga terima kasih Bu karena dengan adanya ini juga saya tahu bagaimana sih dia di sekolahannya, perkembangannya sama nggak kayak yang di rumah. Iya, karena itu beda ya Bu, Iya, di sekolah dan di rumah. Ternyata ya alhamdulillah. Terima kasih atas kerjasama yang baik. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salim.